Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Genas Rumam. Ada hal menarik. Saya datang ke kandang ini menemukan sapi pakai sepatu. Lo lihat tuh, pakai sepatu. Nih, contohnya. Bun, halo. Wah, iki po. Sepatu sikile kok apik di sepatu nih cah. Pincang nggih. Nah, jadi ceritanya pincang mandang. oh, nggih. Niki kan rong dina mboten ngatekan iki mon kuat. Nggih. Oke, jadi gini. Sapi ini tadi beliau telepon. Sapinya kakinya sakit. Ini tuh biasanya karena foot rot atau pembusukan terus. Nah, biar tidak terlalu merasakan sakit, kakinya itu dibungkus sama ini apa namanya? Karet. Biar tidak terasa sakit. Indukannya wapi loh. Ini dulu hasil libian saya. Neko tiangnya. Jadi niki kawit mula ceritane pripun? Ceritane nggih asal usule nggih pincang ngoten. Pincang sikile bosok mboten? Mboten. Terus Nggih kula nganone kok banyu anget kalih remasi nanti nyeri. Tesih mboten pengaruh. Nggih ngeten iki tesih. Saged dibuka, Pak? Buka. Nah, jadi beliau ceritanya katanya sapi ini mulai pincang terus dikasih obat pereda nyeri seperti remasil tapi masih pincang. Sing sebelah pundi sing dirasake loro. Niki lho Mas. Oh, nggih berarti foot rot ya. Bosok mboten? Mboten. Oke. Saya kedap. Nah, itu warnanya agak pink. Oke, pon. Ini foot rot. Foot rot niku peradangan sendi, perusakan jaringan di daerah kaki. Nek ngaten niki suwi anjen biasane. Padahal barangnya apik. Pinten sasi iki, Pak? Mulai persis sekitar kalih wulanan. Nggih. Mulai Tak paringi perso. Sapi kalau warna kukune sudah mulai pigmen warnanya itu sudah mulai sudah mulai memutih kuning, itu biasanya cenderung gampang akan pincang. Jadi lapisannya itu lebih tipis. Nek lapisan lebih tipis ke grill sidik, keganjel dikit sama sakit sensitif terus gampang pincang. Misal ini pun sembuh pun nanti pun gampang pincang malih. Harusnya memang kalau mau aman dikasihkan ban. ini kados niku Dikasih karpet. Nah, ini belakangnya sing sakit. Nah, itu kelihatan. Belakangnya warnanya pink, warnanya merah merona. Sing depan niku nggih padha ae iku marai bakale. Niku ketinggalan nggih. Pun mulai sakit ah. Nah, itu kalau sudah kelihatan merah merona seperti itu mulai tanda-tanda itu merah merona. Artinya gini, merah merona itu tandane sapi itu terjadi peradangan. Karena yang namanya merah merona itu kan dia kan agak hangat, ikut dicentok pun juga rasanya hangat gitu. Ini pun juga sama, kalau dipegang pun rasanya hangat karena ada peradangan di situ. Nah, untuk cara mengurangi memang kita menggunakan karpet, Om. Kita gunakan karpet. Di sepatu nih kayak ini pun juga nggak apa-apa lah, misal buatan gak ada karpet. Tapi misal kok punya karpet ya buatan apa-apa. Tapi cara niku loh, nek sudah pun kondisi kayak gini kan rawan. Nanti misal sembuh dijual mawon. Nek kulo pribadi. Karena model kuku yang warnanya kuning ini sensitif banget. Karena kuku semakin coklat seperti sana, itu dia tebel. Sepengalaman saya itu tebel. Di sana lebih tebel. Jadi gores sama lantai kandang itu enggak apa-apa. Tapi kalau ini tuh warnanya agak kuning, itu rawan sekali no. Kuning. Pon pirang dinten? Nah, ngeten iki 3 dinten. 3 hari. Nggih, jerum terus mboten purun ngadeg, mangke ngadeg, mboten purun jerum ngoten lah. Oh gitu. Jadi tak terasa le. Sedinten mboten. Sapine itu sudah 3 hari. Maune itu jerum atau ndoprok. Terus sekali ndoprok enggak mau ngadeg, sekali ngadeg sekali berdiri nggak mau ndoprok. Nah, dan segitunya.
Dan sapi pun juga ini kayaknya sepertinya demam. Nah, demam om niki om. Disarengi ini komplikasi sama ada pembusukan di kaki sama ada demam. Demamnya biasanya dilihat dengan ciri-ciri leleran di ngiler, ada leleran, hidungnya keringatan. Harusnya kan lembab basah, itu keringatan, terus dipegang gini panas. Memang kalau ini sekali coba boten saged. Jadi nek misal sembuh ya dilempar mawon. Nek pun waras apik dilempar mawon. Didol tanen. Masalahnya tanennya apik. Iki nek waras ya 18 juta lah. Kurang luwih. Nggih, mantan sekedap nggih. Amit. Jadi gitu teman-teman. Untuk cara pengobatan dan lain-lain tanyakan sama petugas biar dilakukan injeksi. Terus untuk perawatannya memang kita menggunakan air hangat. Untuk cara kita mengetahui bagian mana yang sakit, kita pegang, cari dari atas, pegang, palpasi, disentuh mana yang paling sakit. Kalau sudah ketemu, nanti baru kita basuh pakai air hangat sama garam. Habis itu dikasih penghangat kayak balsam, diolesi. Terus nanti dikontrolkan 3 hari sekali sama petugas biar diinjeksi lagi. Nanti dikontrolkan lagi sama petugas, dikonsultasikan sama petugas terdekat yang sudah kalian percaya. Itu aja. Kalau insiden seperti ini memang lama. Ini seperti ceritane gadet yang celangap om. 2 bulan nembe purun mari total. Niku tiange kidulan mriko daerah RT 5. Pincang seperti ini. Dulu malah laminitis. Laminitis niku kakinya nyilang. Alhamdulillah mau sembuh. Tapi yang sana pun juga mulai peradangan. Coba nanti kita cek secara utuh. Tapi kalau untuk dicoba direkam secara lebih detail kayaknya enggak, kasihan sapi ini. Jadi gitu aja, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, tambahan karena sapi ini lagi posisi keadaan demam om, didamelke unjukan kunir kalih temulawak nggih. Niku intine mau makan dulu. Nah, mau makan, nafsu makan bagus, insya Allah mungkin cara kewan buatan ibaratnya hewan itu tidak lemes karena itu lagi demam. Nah, demam pun ada 2 niki perkara sing kula cek. Demam memang gara-gara cuaca atau pneumonia, atau demam gara-gara ada infeksi ini. Ngoten nggih. Nah, jadi sekiranya awak dhewe kan kita kan cuma bisa berusaha. Niku diparingin apa jenenge? Niku wau kunir sama temulawak dikasih 15 liter nggih. Kira-kira 3 ember hitam niku lho. 15 liter jenengan diminum ke. Terus yang kedua purun boten mau nggak mau sapi ini harus diloloh diminum ke. Nonton ke. Terus untuk yang ketiga itu kan karena pedet itu umur anak, jadi pedet jantan itu ternyata anaknya ini gitu kan. Dari bunting nggih posisi pincangnya nggih. Okay. Nah, kalau bisa misal seandainya kok seminggu ke depannya kok masih indukan ini ndak mau sehat, terus indukan ini disusu juga keluarnya ndak terlalu deres, dititip ke kalih, dititipin sama indukan yang lain yang menyusu yang indukannya deres air susunya eman-eman soalnya jantan. Jadi gini, kalau selagi pedet itu sudah melewati masa kritis, jadi masa kritis bukan masa kritis ya, jadi pedet itu ketika habis lahir itu kan ada kolostrum selama kira-kira 2-3 hari produksinya, macam-macam, ada yang seminggu masih keluar juga ada. Nah, artinya kalau itu sudah umurnya 3 minggu, ini kan artinya sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu artinya kolesterolnya sudah belabat, berarti insya Allah sudah dapat antibodi yang dari kolostrum, atau pokoknya yang paling bagus lah kolostrum itu intinya dari susu setelah kolostrum keluar. Ini bisa dititip ke yang lain. Nah, misal ini air susunya kurang menyukupi, eman-eman soalnya jantan nggih pedete. Wis ngoten mawon, wis mugi-mugi. Wis niku paling nanti dilihat perkembangannya. Kalau seandainya kuku sapinya sudah mau Telamak niku piye ya? Telamak iki telamak ke lantai sudah biasa kakinya di lantai, berarti ada perkembangan. Tetap ini ditelaten. Kalau misal sekali 2 kali pemantauan tetap tidak bisa karena posisinya sudah peradangan. Pokoknya sabar. Terus untuk yang tadi saran saya terakhir, coba dibuat ke cagaan. Jadi sapi ini dipaksa buat berdiri dengan cara didamelke sabuan kayak gini loh. Ini kayak yang digotong kan loh. Orang dipanggul sama gotong sama ini ada karung atau apa, sekiranya sapi itu bisa berdiri dengan enteng.
Karena ketika sapi jerum, sirkulasi darahnya tidak normal, tidak lancar, itu akan mempersulit. Terus yang kedua nak bisa bagian kaki yang sakit niku diselonjorke. Sering-sering dibasuh pakai air hangat sama garam. Terus dikasih balsam biar hangat nggih. Ngoten nggih. Ngoten. Wis mugi-mugi pangestune sehat. Ya, GPU krim niki Nggih, enggak apa-apa. GPU niki ditambah sama merica, Om. Ngertos merica? nggih. Nah, merica butir niku niku digerus sama cabe yang tua. Jadi biar tambah panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.